Selamat datang kawan-kawan, saya Joko Kanigoro. Kita ngobrol di obrolan kebangsaan. Malam ini kita kedatangan tamu spesial. Dia ini adalah orang terkaya di Partai Gema Bangsa. Dia adalah Bendahara Umum Partai Gema Bangsa, Mbak Ratih Purnamasari Gunaivi. Selamat datang. Terima kasih Pak. Ya, kita ini kalau ketemu sama aktivis biasa, tapi kalau sudah bicara soal orang terkaya ini harus hati-hati. Kita bisa dibeli nanti. Iya kan? Gitu. Gimana, sehat Mbak Ratih? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Jadi orang itu bertanya-tanya, partai ini pasti dilihat pertama itu adalah ini bohirnya siapa? Gitu. Nah, melihat bohir itu pasti yang dituju pasti bendahara. Dan ini kita profil Bendahara Umum Partai Gema Bangsa ini. Mbak, saya ini teman-teman ini bertanya-tanya, ini ada partai baru. Iya. Tiba-tiba menggema seperti namanya ini. Ini duitnya siapa untuk membangun partai ini? Kok tiba-tiba partai muncul, ya kan? Tokohnya juga nggak ada tokoh sentral, tapi tiba-tiba hadir, sudah diinisiasi oleh seluruh aktivis partai di seluruh Indonesia. Iya. Dan sekarang sudah berjalan, inisiatornya itu di setiap kabupaten provinsi ada, dan formal kepengurusan sudah 70%. Betul. Ini partai, ya? Ini partai duitnya dari mana ini? Ini Partai Gema Bangsa ini memang luar biasa sekali, Mas Joko. Gitu ya. Semua anggotanya berkontribusi untuk partai ini, makanya ini partai menjadi besar. Jadi memang dari masing-masing. Masing-masing semuanya berkontribusi. Bukan dari Mbak Ratih itu. Wah, bukan. Ya kan? Bukan. Saya kira Mbak Ratih punya uang gitu kan, terus sama ketum ya kan, terus bangun partai. Mereka dikasih seluruh ini enggak? Enggak begitu. Makanya ini kan sesuai dengan tagline Indonesia Mandiri. Jadi mandiri masing-masing. Mandiri masing-masing. Dan ceritanya mereka mau. Alhamdulillah mereka mau. Mereka ngeluarin duit sendiri. Mereka yakin. Apa resep? Kan gini, kalau orang terlibat, saya kira semua orang mau. Iya. Tapi kalau orang sudah terlibat, terus mengeluarkan duit itu. Karena mereka punya keyakinan. Yakin. Bahwa partai ini bisa menjadi besar, yakin kepada pemimpinnya, insya Allah. Wah, hebat juga ya. Luar biasa Maya Gema. Luar biasa gitu. Tahu kalau dikasih suruh ikut partai nggak dikasih duit mau nggak gitu, ya kan? Harus memiliki kecintaan dan keyakinan betul-betul. Iya, sepengetahuan saya ini kan biasanya kalau partai baru ini kan pasti dia ada ini orang yang kaya nih kan, kaya. Terus dia ingin bangun partai, terus mereka membiayai. Iya. Ini kan umumnya pada begitu. Tapi ini Gema Bangsa ini dibiayai oleh para kader sendiri, para inisiator itu sendiri. Dan mereka mau ngeluarin duit ya. Mereka mau, karena mereka yakin Gema Bangsa akan menjadi besar. Nah Mbak Ratih, kan menjadi bendum ini kan bukan manusia kaleng-kaleng kan, artinya banyak orang mengincar itu jabatan di Bendahara Umum. Ini kan artinya orang yang secara manajerial memang dia sudah teruji. Apalagi ini organisasi besar namanya partai. Gitu. Mbak Ratih ini latar belakangnya dulu apa ini? Kebetulan pada saat saya mulai karir saya di bidang politik ini, saya masuk ke Nasdem dulu.
masuk ke bagian bidang kebudayaannya di Nasdem. Oh, di Nasdem dulu? Di Nasdem dulu. Di mana saat itu saya berkenalan dengan Mas Rofik, Pak Sofyan, almarhum Bang Armin Gultom, dan para senior lainnya. Oh. Di situ. Nggak ke Nasdem, siapa yang Jadi ngajak? saya ada salah satu kawan saya, kebetulan dia sudah menjadi anggota di Nasdem. Oh. Saat itu saya baru kembali dari luar. Sekolah? Saya sekolah di luar. Di mana itu? Di Switzerland. Di Switzerland? Iya. Wah, ini cocok ya kan? Namanya juga bendahara umum ya kan? Di kuliah di Switzerland? Saya kuliah di Kuliah? Ambil? Saya ambil Business Administration. Business Administration? Iya. Berarti cocok ya di partai ini? Di partai. Tapi kan di situ kan bisnis ya, bisnis Iya. administrasi gitu. Terus tiba-tiba partai kan bukan lembaga. Kebetulan saya juga senang berorganisasi. Dari SMP, SMA, kuliah saya sudah ikut OSIS, dan di Geneva sendiri saya juga ikut PPI. Kebetulan menjadi ketua untuk pemuda pelajar di sana. Dan latar belakang keluarga juga ada yang di bidang politik. Jadi mungkin saya mengikuti alur aja. Gitu saat keluarga di bidang politik. Iya. Siapa itu? Dari keluarga besar, dari keluarga ibu saya, kebetulan kakek saya salah satu pendiri Kementerian Luar Negeri, duta besar pertama untuk Irak, Iran, dan Kuwait. Ya. Dari situlah dan juga nenek kakek saya yang lain dubes untuk Argentina. Gitu. Jadi ya mungkin karena faktor keluarga, dan kebetulan sampai sekarang keluarga saya ada di Kementerian Luar Negeri. Sekarang? Sampai sekarang masih. Ya, wah, mantep ya. Jadi Mbak Ratih ini artinya sudah belajar organisasi sejak OSIS, sejak ini terus juga pada saat diajak, ayo saya belajar politik yang sesungguhnya. Dan terus terang saya banyak sekali dimentori oleh Mas Rofik. Jadi belajar politik yang sesungguhnya di partai politik. Iya. Tapi kabarnya pernah di organisasi wanita tani. Iya, jadi pada saat saya ikut belajar awal-awalnya di Nasdem itu, kemudian saya ikut rombongan Mas Rofik pindah ke Perindo. Di saat di Perindo berdiri, saya mendapat kesempatan untuk menjadi ketua bidang perempuan dan anak. Nah, di situ juga saya mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman-teman lintas partai. Tapi gini, kan saya ini agak tergelitik juga tuh. Jadi di Nasdem ikut keluar dari Nasdem terus bentuk Perindo. Iya. Dari Ormas. Dari Ormas. Dari Ormas. Dari Ormas bentuk Perindo terus di Perindo. Iya. Dan sekarang Bendum. Iya. Di partai yang baru. Jangan-jangan Mbak Ratih ini yang mengompori Mas Rofik untuk keluar kan? Ya kan? Jadi gini. Karena kan kalau orang ya kan keluar dari partai, terus membentuk partai, kan dia harus punya modal yang cukup kuat itu. Saya percaya, kebetulan seperti yang tadi saya bilang bahwa Gema Bangsa ini didirikan oleh banyak kader-kader yang percaya dan yakin. Dan terutama pada ketua umum. Tapi semua orang bertanya-tanya ini. Nggak apa-apa, itu menjadi orang, tapi kenyataannya demikian. Nah ya, artinya bertanya, tiba-tiba membangun partai. Dan partainya sudah terbentuk. Kan orang nanya ini kan ini duitnya dari mana gitu. Kalau lihat dari perjalanan Mbak Ratih dari Nasdem terus sama Mas Rofik ke Gema Bangsa ini kan orang kan ngiranya kan oh ini bohirnya Mbak Ratih. Tapi semua orang bilang begitu. Bahwa yang membiayai ini, dan kabarnya dari anggota ini ya kan, kalau saya tadi dengar dari anggota ini memang mereka iuran gitu. Iya. Mengeluarkan duit sendiri untuk bentuk DPRD, DPD, DPW, DPD ya. Dan mereka ngeluarin sendiri. Iya. Dan katanya bisa beli kantor juga itu. Ya ini contohnya, kayak kantor ini bisa kita beli. Jadi dari hasil iuran, dari iurannya, kontribusi semua para kader, alhamdulillah ini bisa dikebeli kantor. Iya kan, hebat juga ya, ada partai baru bisa ini. Nah. Alhamdulillah. Nah, Mbak Ratih, kira-kira nih Mbak Ratih, kan dengan swadaya kader ya, kan ini sesuatu yang baru menurut saya. Betul. Artinya saya tidak pernah menemui ada partai yang
dia memang khususnya partai baru yang lahir dari kader membentuk partai di bawah, terus tiba-tiba dia besar ya kan dengan biaya sendiri baru dia besar. Itu resepnya gimana itu? Ya pasti itu sudah dipersiapkan sejak lama pastinya. Yeah. Dan juga ya kita sedikit lama-lama menjadi bukit. Gitu ya. Jadilah Gema Bangsa ini. Jadi kalau sama kan dulu ada Mas Rafiq, ya. Ada Muhammad Sofyan, ada Pak Sofyan, ada Ratih, Tritunggal, ya kan untuk partai ini. Tritunggal. Nah, Mbak Ratih, dari rencana 514 kabupaten kota kan ada semua ada inisiatornya. Ada inisiatornya. Tapi yang sudah selesai di kepengurusan itu sekitar 70%. 70%-an. Berarti kalau dan mereka inisiatif sendiri loh. Inisiatif sendiri. Iya. Dan kita mereka mengusulkan. Iya, kita di BP hanya memberikan pandangan-pandangan atau arahan-arahan aja. Arahan-arahan untuk membentuk itu. Tapi dari semuanya itu mereka memang sendiri berinisiatif sendiri. Itulah hebatnya Gema Bangsa. Ya hebat itu. Hebat. Tapi keren ini, ya kan? Ada partai, ya kan? Dari uang kader, ya kan? Mereka membentuk inisiator, dari inisiator membentuk kepengurusan. Iya. Dan dari 514 itu sudah 70% yang terbentuk. Keren itu kan? Ya kan? Keren itu. Menurut saya keren, dan ini tidak semua orang bisa, Mbak Ratih. Iya. Nah, setelah dari Perindo itu langsung atau memang janjian, oh ya kita bentuk Partai Gema Bangsa gitu? Atau gimana? Karena kan kabarnya kan dari bawah terus ke atas nih. Iya, semua itu kan butuh proses, Pak. Nah. Butuh proses, butuh kita pikirkan matang-matang, masak-masak semuanya, sampai pada saatnya tiba kita ambil keputusan Gema Bangsa. Gema Bangsa. Dan itu diinisiasi oleh arus bawah. Dan mereka baru memilih formatur. Ya. Dan yang dipercaya sebagai bendara umum Mbak Ratih. Iya. Bisa percaya juga mereka ini kan? Ya tentu kan kepercayaan itu adalah suatu amanah Pak Joko. Makanya saya bilang saya berterima kasih. Insya Allah doakan saya bisa menjalankan amanah sebaik-baiknya. Buat kepentingan dan kemajuan Gema Bangsa sendiri. Tapi memang Mbak Ratih tidak mengeluarkan. Ya, kalau namanya patungan semuanya juga semua gitu ya. Berapa? Wah, itu rahasia gitu ya. Kan nggak gini, maksudnya kan kira-kira Mbak Ratih. Kan kita mengkalkulasi dengan pembentukan partai DPD sampai ke DPD, DPW, DPP ini. Kira-kira ini dalam waktu sampai sekarang nih, ini kira-kira habis berapa itu? Dari iuran semuanya itu? Ini memang jumlahnya sangat besar ya, tidak menutup. Kita tuh masih betul-betul sama-sama semuanya. Jadi dalam pembentukan ini masih dibutuhkan juga betul-betul kontribusi daripada inisiator dan nanti ketuanya masing-masing, sehingga berapapun angkanya, yaitu kita olah untuk bisa mendirikan partai DPW ya. Dan kan ini kan pasti transparan kan? Saya transparan. Ini semua ada laporannya. Jadi dari daerah membentuk terus DPW bentuk, DPD bentuk, itu ada laporannya dan itu terbuka. Semua kita terbuka. Kita katakan kondisi demikian, mereka katakan kondisi demikian, ya sudah. Jadi seperti itu. Kan walaupun itu dari masyarakat, dari kader itu, dari kader. Kan ada nilainya. Ya kan mereka membentuk untuk daerahnya masing-masing. Ya kita yang di pusat hanya untuk mengarahkan, dan kita juga terus mengolah untuk kepentingan semua yang di pusat ini dan ke bawahnya nanti. Nah, tapi kan itu kan kalau ada laporannya kan berarti kan masing-masing melaporkan ke DPP bahwa oh kita sudah membentuk. Dan itu semua tercatat, Pak Joko. Maksudnya tercatat, diketahui oleh hanya DPP DPW 1 ini atau memang di-share seluruh? Enggak, kalau itu DPW DPP.
DPP. Dan masing-masing mungkin berbeda-beda ya. Karena kan sesuai situasi di daerahnya masing-masing seperti apa. Ya. Kita tidak bisa memaksakan, oh harus sekian misalnya. Ya. Di daerah ini harus sekian. Kan kita juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing di wilayahnya masing-masing. Nah, kira-kira Mbak Ratu, ini kalau dikalkulasi itu berapa itu? Wah, Pak Jokowi itu rahasia. Loh, bukan, maksudnya kan bayangan kita itu kalau bentuk partai ini kan apa ya? Satu berapa? Kan kita berapa kalau bentuk partai? Berapa ember gitu? Berapa ember? Iya, berapa ya kan? Ember lah katakan. Ya. Tapi ini hebat, artinya masing-masing ya kan, dan dia laporannya ke DPP. Tapi nanti setelah semua teradministrasi ini, nanti akan dilaporkan kepada mereka sehingga mereka semua orang tahu bahwa harus mengetahui. Bahkan itu kontribusi. Dan kontribusinya itu manfaat mereka apa benefitnya misalnya? Karena kan ya dari awal itu mereka sudah tahu ya ini partai baru di mana tentu kita masih ada strugglingnya sama-sama. Jadi kita yakin mereka mau membangun, mau bersama-sama berjuang sama kita dengan segala semua konsekuensi yang ada, dan tentunya sekalinya kita sudah yakin, kita percaya kepada yang calon pemimpin. Saya yakin seorang politikus sejati mereka pasti akan mau berjuang menyumbang tanpa mikir apa-apa lagi. Gitu, kalau itu kayak ibadah ya? Untuk kemajuan bangsa dan kemajuan negara. Jadi kalau berpolitik itu ya ada ini pepatah ini. Politik itu ibadah. Iya. Ya kan? Kita berjihad. Jabatan itu pahalanya. Iya kan? Iya kan? Kan ada itu kepercayaan gitu. Artinya siapa dia yang berjuang, dia yang menanam, maka nanti dia akan menuai. Kan gitu ya. Nah, dari 70% DPD yang mau selesai, ada target nggak berapa lama untuk menyelesaikan sampai 100%? Tentunya kita memiliki target ya, Mas Joko. Harusnya sampai akhir tahun ini sudah bisa untuk semua, insya Allah. Dan kabarnya mau deklarasi besar-besaran? Ya, di bulan Januari. Ya? Januari. Jadi, insya Allah sebelum deklarasi semua harus sudah bisa terbentuk. Nah, deklarasi dan Rapimnas. Dari seluruh Indonesia. Oh, memang Januari itu deklarasinya itu menunggu ini selesai gitu ya? Iya. Dan akhir tahun selesai? Jadi insya Allah semua akhir tahun selesai. Januari kita bisa deklarasi dan Rapimnas yang pertama. Dan itu semua hadir di Jakarta? Insya Allah semua hadir. Duitnya dari mana? Itu biasalah, nanti pasti ada jalannya. Ya gitu ya? Patungan kontribusi juga. Oh, jadi patungan dari mereka? Karena alhamdulillah kader-kader Gema Bangsa ini semuanya loyal. Gitu ya? Loyalitas ini kan... Loyalitasnya luar biasa. Kan dibangun dari lama itu? Iya, karena... mereka ini pasti pertama mengenal sosok ketua umumnya. Itu nggak bisa dipungkiri, demikian juga dengan sosok sekretaris jenderalnya. Si Ahmad Raufik ya? Mas Raufik dan Mas Sofyan. Ahmad Raufik ini kan punya daya tarik. Punya karisma yang luar biasa. Punya karisma ya. Betul. Saya beberapa hari yang lalu kita dialog, wawancara itu memang luar biasa. Dan luar biasa. Muhammad Sofyan juga seorang organisator yang bagus. Dengan keyakinan yang pasti dari hati kita masing-masing, dan kita sangat mensupport. Insya Allah ini bisa terlaksana semuanya. Dan Gema Bangsa ini kan ada ketua umum yang karismatis, ada sekjen yang secara manajerial organisasi bagus, ada administrasi keuangan yang bagus ya. Ini partai masa depan, ya kan? Jadi kalian mau ikut nggak itu partai? Ikut dong. Jadi ini partai dibiayai sendiri, ya kan? Dengan iuran masing-masing kader, terus mereka membentuk masing-masing pengurusan. Ya. Jadi DPP ini kan hanya sebatas soal regulatif aja, gitu. Iya. Kan kita menganut paham desentralisasi, Mas. Oh, iya kan. Jadi serahkan mereka. Iya, kita serahkan kepada mereka. Jadi tidak perlu orang kaya-kaya juga kan? Siapa aja. Boleh. Iya, karena berapapun nominalnya selama itu semua didasari dengan ikhlas dan
nggak ada hambatan apa-apa, pasti semuanya bisa berjalan. Jadi ini pengakuan dari bendahara aja itu seperti ini, artinya memang uang itu dari para kader. Gitu. Jadi kan kita bayangannya itu kan bendaharanya kan seorang konglomerat ya kan, punya uang. Kalau dulu di partai-partai lain itu kan bendahara kan pasti ya dia pinter nyari duit ya kan. Naga-naga. Ya dia berteman dengan para naga-naga ya kan. Karena kita carinya haji-haji loh. Haji-haji ya. Ya kan. Nah, tiba-tiba ini ada partai yang memang uangnya dari kontribusi dan partisipasi publik. Berarti partai ini kita nggak perlu kaya-kaya juga sebetulnya gitu. Jadi semua orang boleh ikut. Nah itu kelebihannya Gema Bangsa. Gema Bangsa. Iya. Mbak Ratih sudah berkeluarga ya? Sudah, alhamdulillah. Suami mendukung? Semua mendukung. Mendukung partai ini ya? Mendukung partainya, mendukung kegiatan sayanya. Tapi terlibat nggak? Nggak. Kan biasanya kan suami itu agak khawatir juga. Ini kalau istri saya terlalu pinter nanti kebablas gitu kan? Enggak juga ya. Enggak. Jadi memang nggak ada hambatan. Nggak ada hambatan. Support aja semua. Semuanya ya. Ya, aneh juga ya. Ya kan. Karena itu modalnya percaya. Ya, ada laki-laki ya kan. Ya itu harus percaya. Mensupport istrinya. Nah, harus percaya. Mbak, kalau dari semua inisiator ini, kan kita ini kan punya problem kan soal partisipasi perempuan di partai politik gitu. Banyak perempuan itu yang pinter-pinter, yang kaya-kaya. Tapi ketika kemudian kita menjaring calon legislatif, itu agak kesulitan. Mbak Ratih punya ini nggak? Punya pandangan nggak soal itu? Dari kebetulan saya juga aktif di KPPI. KPPI itu adalah Kaukus Perempuan Politik Lintas Partai, yang mana beranggotakan waktu itu semua partai-partai yang berhak menjadi peserta pemilu. Nah, di situ saya belajar dari para senior. Saya lihat perempuan yang dipilih sangat berkualitas sekali. Besar harapan saya juga berharap nanti di Gema Bangsa kita bisa menjaring perempuan-perempuan yang yang berpendidikan, yang berkualitas, yang betul-betul mau berjuang, dan mereka yakin bahwa politik itu tidak buruk. Karena perempuan itu biasanya berpandangan politik itu kan buruk. Padahal yang buruk itu bukan politiknya. Tapi itu manusianya. Jadi di Gema Bangsa ini saya juga harus yakin dan percaya kita bisa merekrut juga perempuan-perempuan yang luar biasa, yang yakin untuk ikut berpolitik. Nah, gitu. Kan di KPPI ini kan Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Iya. Anggotanya para lintas partai. Kader dari partai-partai. Iya. Jangan-jangan sama Mbak Ratih ini dari partai-partai ini digarap juga itu untuk masuk Gema Bangsa ya kan? Iya kan? Saya bilang ada partai baru. Oh gitu. Sudah muncul, baru lahir partai baru. Nggak apa-apa, sesama teman-teman perempuan saya sharing akan visi misi kita. Ya mereka juga beranggapan wah luar biasa sekali ya Gema Bangsa bisa berdiri secara mandiri dengan. Tapi mungkin karena mereka juga melihat selama 12 tahun saya sudah menjadi anggota di KPPI ya. Dan tentunya kan saya juga belajar dari para senior-senior yang ada dalam menjaring perempuan-perempuan. Karena kan apalagi kalau nanti mau menjelang pemilu, itu pasti kita repot cari perempuan untuk di camp atau apa sebagainya. Dan itu menjadi pembahasan di KPPI nggak itu menjadi pembahasan. Banyak juga partai-partai yang tidak pro perempuan. Dalam pemilihan nomor urut misalnya, dalam memberikan diskriminatif, fasilitas itu masih ada. Jadi saya berharap mudah-mudahan nanti Gema Bangsa adalah menjadi partai yang pro perempuan, dan itu merupakan menjadi nilai plus sendiri bagi Gema Bangsa. Dan memberi ruang banyak untuk kaum perempuan, karena permasalahan perempuan sendiri di sini kan masih banyak. Gitu. Nah, kan persoalan berani nggak itu partai Gema Bangsa itu semua caleg nomor satunya perempuan semua? Nah, itu nanti saya yakin pasti bisa. Kan soal pertarungan kan di sebelah lapangan kan? Iya. Kompetisi di lapangan. Tapi kalau misalnya Gema Bangsa ini ada satu-satunya partai, ya kan, yang semua calegnya baik DPRD tingkat 1,
DPRD tingkat 2, bahkan DPR RI nomor urut 1 perempuan semua. Nah itu harus diperjuangkan, tapi saya yakin Mas Ya Rafiq kan Mbak Ratih kan bisa ngomong sama Rafiq, Ya, kalau enggak saya biayai ini kan gitu kan. Ya kan? Kan bisa juga ya kan? Saya juga yakin sama ketum saya. Ya kan gitu kan. Karena dari dulu Mas Rafiq udah tahu, saya pasti kasak-kusuk. Gitu ya? Kurang kasak-kusuk. Karena kalau udah pemilihan nomor nih buat kader, buat calon, buat caleg-caleg gitu. Ya, kira-kira bisa nggak misalnya? Berani nggak gitu? Harus. Kan artinya kan ketua umum sama ini kan di Gema Bangsa katanya punya hak yang sama. Iya. Nah, bahwa kemudian partai ini memang pro perempuan ya kan, memberi kan perempuan ini kan sekarang ini kan jumlahnya itu kan 51% kalau nggak salah. Iya. Pemilih ya pemilih kalau laki-laki 49%. Dan perempuan ini kan menjadi tonggak negara itu. Betul. Kalau negara krisis itu kan, itu perempuan lah yang menjadi ini. Iya. Nah makanya perempuan bisa lah itu dan Mbak Ratih ngomong sama ketum nih, ketum sama DPW ini. Jadi makanya saya juga woro-woro ke teman-teman saya, ayo masuk Gema Bangsa, partai baru yang pro perempuan. Kira-kira Mbak Ratih, kalau misalnya ketua umum nih, kan Mbak Ratih ini kan dari 514 kan sudah ada inisiatornya, tinggal jadi kepengurusan resmi kan. Kira-kira misalnya ketum Mbak Ratih nih, Mas Rafiq, terus semua DPW dan DPD setuju bahwa Partai Gema Bangsa caleg nomor 1 semua itu perempuan. Menjadi luar biasa sekali. Nah, kira-kira ada nggak orangnya itu? Harus kita seleksi dari sekarang makanya. Jadi harus benar-benar, saya juga yakin, saya juga berharap nanti Gema Bangsa bisa memberikan pendidikan politik bagi caleg-caleg perempuan untuk membuka wawasan dan pikiran bahwa politik itu seperti apa, bahwa kita tidak usah takut untuk kita bertarung dengan laki-laki, ya, bahwa ada saat di lapangan itu semua sama, semua punya ini ya, semua punya hak yang sama, jadi tanpa harus mendiskriminasi, tanpa harus ya tentu. Apalagi kita partai baru ya, dan saya juga yakin dengan perbedaan di Partai Gema Bangsa ini terhadap perempuan itu juga akan menjadikan nilai yang seksi bagi Partai Gema Bangsa. Ada nilai plusnya sendiri. Ada high value-nya. Iya, ada high value-nya. Tapi menurut saya menarik loh, Pak. Tiba-tiba calegnya perempuan semua. Iya, karena belum pernah terjadi di partai manapun. Ya. Mudah-mudahan nanti di 2029 bisa terjadi di Partai Gema Bangsa. Karena saya kalau nyalek itu, kalau nyoblos, saya nggak pernah lihat. Yang penting ada cantik aja, saya coblos aja di situ ya kan. Kalau itu kan bisa tambah ini gitu. Kira-kira ya kan. Tapi menurut Mbak Ratih, kalau misalnya ini dari semua caleg itu nomor 1 perempuan, memang di Gema Bangsa ada ya itu ya. Maksudnya kader-kader yang perempuan yang mumpuni itu ada. Saya yakin di semua ini ada. Saya yakin ada. Itu. Dan hanya kita harus memberikan kesempatan. Dan itu mungkin di kaukus perempuan bilang aja, wah ini ternyata partainya Mbak Ratih itu memberi ruang itu. Kalau bisa bicara itu kan menjadi suatu model sendiri bagi Gema Bangsa. Ini soal tinggal keberanian gitu. Iya. Dan para caleg laki-laki itu diberi ruang ya. Kalau soal nanti yang jadi siapa kan tergantung ini kan namanya, tergantung bagaimana strategi pemenangan mereka. Itu strateginya kembali kepada mereka masing-masing. Tapi kesempatan yang diberikan itu yang belum pernah terjadi, yang mudah-mudahan bisa diberikan oleh Gema Bangsa, itu akan menjadi nilai tambah sendiri, add value bagi Partai Gema Bangsa. Nah itu menarik, Mbak. Dan kalau itu terjadi, ini menurut saya ini memang antitesa dari partai-partai lain. Iya. Kan kemarin Mas dari Ketum sama Sekjen sama Waketum Bapak Abdul Khalik itu kan dia bahwa ini partai ini adalah antitesa dari partai-partai lain. Iya. Tadi saya masih mikir-mikir kan, desentralisasi agak nemu saya sih ngeliat nih, dan kalau kemudian bahwa partai ini tidak mempunyai kepemilikan tunggal, Nah, saya ketemu Mbak Ratih nih. Kalau tiba-tiba karena dari kaukus perempuan misalnya sepakat, masuk Gema Bangsa semua, kalian caleg nomor 1 semua, ya kan? Nah itu saya kira partai ini memang partai yang top, ya kan? Keren ya kan? Gema Bangsa keren, ya kan? Ya nggak? Keren ini, keren.
Nah, itu kira-kira ya, sebagai partai yang menjadi antitesa ini, kalau pemikiran ketum dan semua ini kayak setuju nggak itu? Melihat sosok dari ketum, ya, karena ketum adalah pembuat keputusan. Ya. Dan saya yakin selama dulu saya selalu berkonsultasi dengan Pak Ketum. Ya. Selalu saya bilang berikan kesempatan bagi ketum tuh selalu mau mendukung. Jadi pada saat kita mencari caleg, ketum tuh sangat, ayo coba mana perempuannya, berikan nomor. Ketum selalu begitu, gitu loh. Satu, ya? Pada saat kita masih di tempat yang lama. Ya. Dan jadi saya melihat ketum tuh bisa memberikan kesempatan kepada kita yang perempuan untuk bisa mendapat nomor urut yang pertama, ataupun memberikan kesempatan yang sama, memberikan fasilitas yang sama. Jadi, dan itu menjadi nilai yang menarik juga bagi kaum perempuan. Jadi pada saat kita mencari memilih perempuan-perempuan untuk masuk menjadi kader, nantinya itu juga sudah menjadikan nilai plus sendiri. Karena kadang kan perempuan juga ada memiliki ego yang saya dapat nomor berapa, kadang-kadang perempuan ada kayak gitunya juga kan. Saya dapat nomor berapa, saya udah 1 pasti masuk. Ya, walaupun memang ya secara kultur kadang kalau perempuan ini kan memang di daerah-daerah tertentu ya ini ya. Kita kan memang patriarki ya. Ya, patriarki ya. Tapi kan sebagai ini partai politik yang mengedukasi kan saya kira kita kan harus bisa berpolitik yang berbeda ya. Kita harus berwawasan terbuka, tidak boleh lagi memandang diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan bisa mendapat hak yang sama gitu ya. Jadi saya rasa dengan apa namanya, dengan penjelasan seperti itu, jadi harusnya sih bisa diterima. Tapi Mbak Ratih setuju ya, karena perempuan ini kan di dalam politik ini kan dia ini kan apa ya, menjadi second player, hanya jadikan pemain kedua kan gitu kan. Jadi ketika semua itu bahwa partai ini kayak ini, partai itu sangat laki-laki, politik itu laki-laki banget gitu. Dan perempuan dipakai ketika kemudian menjaring suara ketika pemilu. Jadi perempuan ini kan menjadi korban politik, begitu kebijakannya salah dia yang menderita juga kan. Nah, kalau misalnya memang partai Gema Bangsa ini ya kan, memang dia itu memberi ruang yang besar pada perempuan dan mensyaratkan caleg pertama adalah perempuan, saya kira ini satu-satunya partai yang ini kan, dan ini menjadi menjadi partai pertama yang memang perempuan ini menjadi subjek politik yang benar, ya. Dan itu menurut saya ini partai masa depan dan perempuan di seluruh Indonesia, ya kan, bisa melihat partai ini menjadi peluang untuk memberi ruang yang besar terhadap peran perempuan di politik. Ya, betul. Karena kan di dalam kehidupan sosial kan memang perempuan menjadi benteng rumah tangga, ya kan? Benteng rumah tangga semua. Iya, dan tapi kira-kira ya Mbak Ratih punya punya kekuatan untuk merubah sistem partai yang sangat patriarki itu menjadi partai yang memang feminis. Dan belum ada loh partai perempuan Indonesia kan belum. Saya juga yakin itu tidak akan mudah, kembali karena partai kita selalu patriarkis. Tapi dengan pemikiran yang terbuka, pemikiran yang berbeda, saya yakin itu bisa terjadi. Karena memang sebenarnya banyak perempuan yang mau ikut politik. Hanya mungkin mereka masih ragu-ragu. Jadi makanya perlu sekali Gema Bangsa membuka ruang pendidikan politik bagi perempuan yang mungkin kita bisa ajak perempuan-perempuan dari luar untuk ikut ataupun bagaimana nanti dikemasnya. Dengan adanya pendidikan itu kan perempuan jadi makin terbuka dan mereka menyadari di Gema Bangsa ini mereka mendapat kesempatan yang mungkin tidak dapat mereka terima dari partai-partai sebelumnya atau partai-partai lain. Jadi kalau perempuan misalnya, dia kan perempuan ini dipercaya ya kan, orang yang paling bisa dipercaya. Terus kalau ngelola uang nggak bocor ini, jangan kan bocor, dia pelit, nggak bisa turun kan. Maksudnya bukan pelit, tapi lebih ini kan. Terus untuk menyelesaikan masalah
dia punya punya pemikiran yang lebih jernih. Ya kan, misal Menteri Keuangan Sri Mulyani, dia lebih jernih gitu kan. Nah, dan kita punya satu partai politik yang dipimpin oleh perempuan, itu PDIP. Ya, meskipun walaupun dipimpin oleh perempuan, tapi caleg-calegnya juga perempuannya minim juga gitu. Iya. Nah, kalau tiba-tiba Gema Bangsa ini semua caleg, semua bupati yang dicalonkan itu perempuan, luar biasa. Dan ini memang menjadi visi Mbak Ratih ya, sebagai perempuan. Ya, karena saya beranggapan, pendapat saya pribadi, perempuan itu dan laki-laki sekarang setara. Tapi perempuan juga tanpa harus menyadari dan tidak boleh lupa akan kodratnya sebagai perempuan, sebagai istri ataupun sebagai ibu. Ya, jadi pada saat di lapangan, pada saat di pekerjaan ya kita bersaing sehat, gitu kan. Terus tapi pada saat nanti kembali ke rumah, kita tentunya bisa menempatkan posisi kita kembali ya sebagai ibu ya sebagai istri. Kan Mbak Ratih ini kan punya suami, pasti suaminya nggak mungkin lah, suaminya juga nggak ini bukan pasti suaminya juga ini terus. Kenapa harus berpolitik kan kalau menjadi ibu di rumah itu kan? Kebetulan karena mungkin dari latar belakang dan saya seneng berorganisasi, jadi selama saya masih bisa membagi waktu semua secara balance, itu fine aja. Dan yang penting ya saya nggak bilang saya selalu akan sempurna gitu juga, pasti bolong-bolongnya juga ada. Dan peran pendukung dari keluarga lain itu sangat penting. Jadi faktor support dari keluarga, support sistem dari keluarga. Tapi waktu di Switzerland, dulu kuliah di Switzerland, terus kan pasti beberapa keliling di luar. Mbak Ratih melihat kondisi partai-partai di sana itu? Waktu zaman saya dulu belum banyak partai-partainya ya. Belum ya? Belum. Tapi ya sejak kemari melihat partai yang banyak, awalnya saya juga mana nih yang terbaik. Tapi kembali ke sini, saya bilang setelah saya berpikir, berdiskusi, dan mengambil keputusan, oke, saya mau belajar berpolitik. Dan disitulah saya awal dari Nasdem, terus kemudian saya ikut, dan sampai sekarang. Kan Nasdem partai besar, kenapa ikut keluar waktu itu? Karena kembali saya bilang, saya melihat saat itu arusnya kita semua adalah kita pindah dari Nasdem. Dan Pak Nasdem mungkin nggak terlalu memberi ruang pada perempuan kali? Nggak ya, saya baru saya dapat di ruang ikut di bidang kebudayaan. Saat itu saya juga masih belum masih meraba-raba ya, masih belajar seperti apa sih. Saya kan baru datang masih, ini kayak apa. Ya terus setelah di Nasdem kebetulan saya kenal dengan yang lain-lain semuanya. Di situ saya, mereka mulai punya pandangan. Oke, saya mulai ikut deh pandangan yang ini. Saya ikut. Kalau di Gema Bangsa ini komposisi antara perempuan dan laki-laki, ya juga harus. Di pengurusannya sekarang ini perempuannya banyak. Banyak ya? Banyak sekali di DPP-nya. Kita gabung aja tuh karena banyak, gitu ya. Perempuannya banyak sekali dan kita juga selalu memberi ruang ya, sangat dekat satu sama lain, kita mendukung dan mereka di posisi yang maksudnya di DPP posisi yang hampir di Wabendum saya aja hampir semuanya perempuan. Di Wabendum? Iya. Di Kesekjenan juga ada semuanya perempuan. Jadi itu kenapa Wabendumnya perempuan semua itu? Kenapa? Enggak. Karena perempuan itu kalau megang uang itu lebih satu laki-lakinya. Ada satu laki-lakinya, tapi mayoritas. Jadi saya melihat bukan dari masalah perbedaan gender, tapi adalah kesempatan yang diberikan dari Partai Gema Bangsa kepada kita perempuan untuk menempati posisi-posisi yang strategis dalam di kepengurusan. Itu sudah merupakan suatu kesempatan. Inilah bentuk ya kan, bentuk ini kan. Bentuk. Kayak gitu. Di Waketum juga ada perempuan. Di Wasekjen ada perempuan. Wabendum semua perempuan. Wabendum hampir semua perempuan. Jadi memang posisi-posisi penting itu sudah didirikan diisi oleh perempuan. Itu lama-lama semua isinya perempuan kan. Ya, tapi menurut saya ini partai yang menurut saya memberi ruang ya, menarik, dan perempuan merasa nyaman karena mendapatkan posisi yang
Tapi itu menarik menurut saya, menarik, Mbak Ratih itu. Dan kita nanti mungkin akan bincang-bincang lebih jauh lagi soal Partai Gema Bangsa ini. Nah, kawan-kawan, bahwa ternyata Partai Gema Bangsa ini bukan saja partai yang menjadi antitesa dari partai-partai lain soal sistem kepartaian. Tetapi Gema Bangsa ini juga memberi porsi yang sangat luas terhadap perempuan. Dan yang paling menarik itu bahwa ternyata Partai Gema ini memang diinisiasi, dibiayai oleh para kader di daerah. Dan ini dikonfirmasi ke Bu Bendum dan beberapa DPW kita kemarin tanya, memang mereka membiayai sendiri. Kita waktu itu masih berpikir, ini bohirnya siapa? Yang membiayai siapa? Kok partainya bisa dalam waktu yang singkat bisa membentuk kepengurusan di daerah? Dan ternyata mereka mengeluarkan uang sendiri, menginisiasi sendiri, membiayai kegiatan sendiri, dan sekarang menjadi partai yang cukup menurut saya sempurna di awal pembentukan ini. Dan 2026 Januari akan mengadakan deklarasi sebesar-besaran. Saya kira inilah partai alternatif, partai masa depan. Kita bersama Bendahara Umum Partai Gema Bangsa, Mbak Ratih, dan dia adalah pejuang perempuan ternyata. Cukup sekian, kita akan teruskan bersama Joko Kanigoro. Salam take off. Terima kasih.